Selain sholat fardu atau wajib, terdapat sholat tatawwu, yaitu perbuatan taat yang tidak wajib, atau sering disebut sholat sunnah. Sholat ini dianjurkan oleh syariat untuk dilakukan sebagai tambahan dan penyempurna sholat fardu jika memang ada sholat yang tidak sempurna. Apakah kalian sering melaksanakan sholat sunnah? Jika iya, alhamdulillah. Hal tersebut menjadi awal yang baik, sebab sebaik-baik ibadah badan adalah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat datang di pertemuan KBM 4.1. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang sholat sunnah berjamaah. Anak-anak, mari kita awali pertemuan kali ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Apa kalian tahu pengertian sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, sedangkan jika tidak melaksanakan tidak berdosa. Tahukah kalian macam-macam sholat sunnah? Pelaksanaan sholat sunnah ada yang dilakukan berjamaah, ada yang munfarid atau sendiri, serta ada yang dapat dilaksanakan secara berjamaah maupun munfarid. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. 5 macam sholat sunnah berjamaah. 1. Sholat Idul Fitri. 2. Sholat Idul Adha. 3. Sholat Istisqa. 4. Sholat Kusuf. Dan kelima, sholat Khusuf. 1. Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah yang dilakukan setiap tanggal 1 Syawal sesudah terbit matahari. Hukum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Niat sholat Idul Fitri. Usolli sunnatal li'idul fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Pada hari Idul Fitri, disunnahkan untuk mandi dan berhias menggunakan pakaian yang bersih. Pada hari ini juga disunnahkan makan terlebih dahulu dan memperbanyak membaca takbir, tahlil, serta tahmid. 2. Sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha atau sering disebut Idul Kurban adalah sholat sunnah yang dilakukan setiap tanggal 10 Zulhijjah sesudah terbit matahari. Hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Niat sholat Idul Adha. Usolli sunnatal li'idil adha raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 3. Sholat Istisqa. Sholat sunnah istisqa adalah sholat yang dilakukan untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan pada saat musim kemarau panjang. Pelaksanaan sholat sunnah istisqa hendaknya didahului dengan puasa selama 4 hari berturut-turut untuk menyucikan hati kita. Kemudian menuju ke tanah lapang dengan mengucapkan istighfar dan berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat sholat istisqa. Usolli sunnatal istisqa'i raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah minta hujan 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. 4. Sholat Kusuf atau gerhana matahari. Sholat Kusuf adalah sholat yang dilakukan saat terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakannya sunnah muakkad. Sholat Kusuf dilaksanakan pada waktu mulai terjadi gerhana matahari sampai saat matahari kembali utuh seperti semula. Niat sholat kusuf.
usalli sunnatal kusufi rak'ataini ma'muman imaman lillahi ta'ala. Saya niat salat kusuf 2 rakaat ma'muman imaman karena Allah Ta'ala. 5. Salat khusuf atau gerhana bulan. Salat khusuf adalah salat yang dilakukan saat terjadi gerhana bulan, yaitu sewaktu mulai terjadi gerhana bulan sampai saat bulan kembali utuh. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad. Niat salat khusuf. Usalli sunnatal khusufi rak'ataini ma'muman imaman lillahi ta'ala. Saya niat salat sunnah khusuf 2 rakaat ma'muman imaman karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, anak-anak, pertemuan kali ini telah selesai. Sekarang waktunya kerjakan tugas KBM 4.1. Kerjakan dari nomor 1 sampai 4, fotokan dan kumpulkan tugasnya di Google Classroom PABP. Semangat mengerjakannya ya anak-anak. Santuy dan tetap. Jangan lupa makan dan minum. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu ma sami'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa isi kolom komentar, klik subscribe, like, dan share.